Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alasana TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga aku sahabat langsung, apa kabar? Salam kenal dan selamat berjumpa dengan saya Fida. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Sam'an yang akan membahas mengenai keutamaan malam Lailatul Qadar di acara Al-Bibina Alasana Bincang-Bincang Bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sebelum kita mulai berbincang-bincang nih Pak Ustadz, ada baiknya kita mendengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud izhum 'alaiha qud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurur wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid. Hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhiq. Bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya khususnya kepada kita yang mendengarkan dan membacanya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, langsung saja nih Pak Ustadz. Makna malam Lailatul Qadar mewah, lebih baik daripada malam 1000 bulan. Lailatul Qadar itu bisa dimaknai sebab apa? Malam kemuliaan itu kecuali bulan Ramadan. Allah akan membuka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang telah ibadah di bulan suci Ramadan kan atau mengejar daripada malam Lailatul Qadar. Perhatikan dengan malam, dan qadar itu atau qadar bisa diartikan atau dimaknai dengan keistimewaan atau kemuliaan. Lantaran apa? Lantaran malam Lailatul Qadar itu dijanjikan oleh Allah langsung di surahnya, surah Al-Qadar. Diturunkan di nuzulul Al-Quran pada malam Lailatul Qadar yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Oke. Ayat pertama menjelaskan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadr. Dan ayat ketiga, apa sih, kenapa sih malam Lailatul Qadr itu dimaknai dengan 1000 bulan? Karena ayat tiganya itu Lailatul Qadri khairun. Lailatul Qadri ialah malam Lailatul Qadar khairum, lebih baik min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Belum tentu kita bisa melakukan ibadah selama 1000 bulan lantaran umat Nabi Muhammad SAW umurnya rata-rata sampai 63 tahun. Dengan kita mengejar daripada malam Lailatul Qadar, sama halnya kita beribadah selama 1000 bulan. Seperti itu, Bu Fida. Terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Saya jadi tersentuh nih Pak Ustadz. Pertanyaan yang penting nih Pak Ustadz. Bagaimana sih cara kita mendapat keutamaan ini Pak Ustadz? Mendapat keutamaan dari malam Lailatul Qadar ini Pak Ustadz. Baik. Bagaimana kita mendapatkan keutamaan? Ada 3 cara. Yang pertama, dengan kita niat yang tulus. Sebelum kita melakukan apapun, kita harus diawali dengan niat yang baik. Contohnya, ntar malam saya mau ngelakuin sholat sunnah, padahal itu belum kita kerjakan. Namun di sisi Allah, niat kita udah menjadi pahala, apalagi kita lakuin. Dan yang kedua, memahami makna amalan kita. Contohnya, di malam Lailatul Qadar itu kan banyak tuh amalan-amalan, baca Quran, sholawat, berzikir, sholat sunnah, dan lain-lain. Maknai amalan kita itu, bagaimana sih, buat apa sih amalan-amalan ini? Kita resapi. Jadi, selain kita lakukan, kita tadaburi, kita pemahami untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang ketiga, konsisten. Konsistennya kenapa? Karena Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil. Walaupun Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar, kita harus konsisten untuk mendapatkan itu. Lantaran kalau kita bolong-bolong, besok sholat, besok kagak, besok sholat, itu juga Allah sama aja lupa nih sama hambanya. Yang mana nih tadi yang sholat, ngerjain sholat, bakalan diingat sama Allah karena kita konsisten. Seperti itu. Seperti itu ya. Lalu nih Pak Ustadz, amalan apa sih yang paling utama yang kita lakukan dalam mendapatkan malam Lailatul Qadar ini Pak Ustadz? Oh, jadi ada yang namanya STS, terakhirnya D, STSD. Nah, itu Pak Ustadz. Yang pertama sholat.
Sholat sunnah malam kita lakuin. Lantaran Lailatul Qadar turunnya pada malam hari. Nah, yang kedua adanya namanya tadarus Al-Qur'an, mengaji. Sebab kalamullah kita baca buat mendapatkan Lailatul Qadar. Yang ketiga sholawat. Sebab Allah nyuruh kita innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allah dan malaikat bersalawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah atasmu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir ialah doa. Doanya seperti apa sih? Kan pasti nanya begitu kan? Iya. Aisyah pernah nanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi, bahwasanya amalan apa sih ya yang bagus untuk ya kerjakan di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar?" Kata Nabi gini, doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau suka mengampuni, maka ampunilah hambamu ini yang penuh dengan dosa. Nah, jadi amalan-amalan itulah yang harus kita kerja. Berarti ada 4 ya Pak Ustadz? Ya, jadi ada 4. Salawat, tadarus, doa dan sholat. Tadarus, doa, sama dan salawat. Nah, kembali jadi seperti itu. Lalu nih Pak Ustadz, makin menarik nih obrolannya Pak Ustadz. Ya. Sebenarnya ada tidak sih ciri-ciri datangnya Lailatul Qadar itu Pak Ustadz? Ciri-ciri apa sih Pak Ustadz? Oke. Ciri-cirinya menurut ulama terdahulu, ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu pertama malam itu terasa dikatain panas enggak, dikatain dingin enggak. Tapi semu-semu kayak gimana tuh? Kayak sejuk-sejuk gimana gitu ya, enggak dikatain panas enggak, dikatain dingin enggak. Kan kalau dikatain pengen hujan namanya apa tuh? Kayak nyelekep ya. Iya. Bahasa orang kampung begitu. Nyelekep. Tapi ini mah enggak, malam Lailatul Qadar itu sejuk, tentrem, adem, ayem, bintang juga cahayanya bersinar, awan pun kayaknya cerah pada malam hari. Nah, setelah malam Lailatul Qadar, penilaian daripada ulama-ulama terdahulu, walaupun matahari panas, tapi itu tidak terasa sangat panas, tapi sejuk. Seperti itu ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Ya, Pak Ustadz. Ya. Sebenarnya banyak nih Pak Ustadz tentang pertanyaan tentang malam Lailatul Qadar nih Pak Ustadz. Apa sih ciri orang ini Pak Ustadz yang mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut Pak Ustadz? Apakah orang tersebut akan rajin beribadah atau gimana nih Pak Ustadz? Coba penjelasannya Pak Ustadz. Oke. Lantaran Lailatul Qadar orang itu mempunyai iman. Imannya bakalan bertambah, apalagi dia mendapatkan daripada Lailatul Qadar. Pertama, dia bakalan seneng ngelakuin ibadah-ibadah walaupun itu sunnah bakalan dikerjain. Entah itu ibadah sholat sunnah malam, itu bakalan dilakuin terus-menerus. Udah gitu mukanya bakalan adem, nggak gerseng. Bakal bersinar ya Pak Ustadz. Iya. Udah gitu dia bakalan suka ngebantuin orang tuanya buat ngebantu hal apapun selain itu positif, bukan negatif. Kalau negatif dibuang. Dia bakalan bertakwa kepada Allah, bakalan sering sholawat, bakalan sering ngaji, sebab orang Islam dituntut untuk mengaji dan mengaji. Jadi itu ciri-ciri orang yang bakalan dapat malam Lailatul Qadar. Ya. Terus saya juga pernah mendengar nih Pak Ustadz, kalau malam Lailatul Qadar itu datangnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan nih Pak Ustadz. Ya. Itu bagaimana penjelasannya Pak Ustadz? Jangan sampai kita bermalas-malasan di awal Ramadan karena kita menunggu 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu Pak Ustadz. Itu penjelasannya Pak Ustadz. Oke, baik. Kata Nabi mah begini, walaupun ini hadisnya doif atau maudu, malam 10 terakhir Ramadan bakalan turun malam Lailatul Qadar. Entah itu bakalan turun atau tidak, adanya Lailatul Qadar itu
ada di malam-malam yang ganjil. Selanjutnya nih Pak Ustadz, pertanyaan khususnya untuk yang orang tua nih Pak Ustadz. Bagaimana sih melatih diri kita sendiri dan khususnya untuk anak-anak untuk bangun di sepertiga malam nih Pak Ustadz untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar ini Pak Ustadz. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Oke, anak itu ibarat manifestasi. Iya. Jadi kita menabung untuk dunia dan Dan akhirat. akhirat. Oke lah, anak-anak itu yang belum balik itu belum diwajibkan untuk beribadah lantaran dia belum memasuki akil balik. Tapi kalau ketika anak-anak yang sudah balik, ya diwajibkan untuk beribadah. Caranya gimana sih kan Iya, begitu kan gimana sih, pasti. Pak Ustadz kan biasanya ya masih bangun pada Iya, tidur Pak Ustadz, masih- masih nyenyak-nyenyaknya nih, Ya Pak Allah, nggak tega Ustadz. banget kan Iya, sama anaknya sendiri. kita sendiri aja masih susah bangun Nah kan. itu dia. Tapi ketika kita niatin nih dari orang tua nih buat ibadah, itu bakalan berefek kepada anak. Misalnya, contohnya kecilnya, kita ajak anak kita ke masjid. Sekarang kan masjid-masjid udah pada Udah bikin banyak. qiyamul lail kan. Iya. Ya, ajak anak kita ke masjid. Walaupun dia tidur di samping kita contohin. Itu bakalan berefek ke masa depan dia. Biarin dia tidur di samping kita, tapi kita sholat. Niatin, doain anak kita. Kedepannya bakal jadi anak yang soleh dan soleha. Seperti itu contoh kecilnya. Jadi walaupun kita ke masjid nih Pak Ustadz sama anaknya nih Pak Ustadz, walaupun anak itu tidur atau tidak melakukan ibadah itu tidak apa-apa Pak Ustadz. Tidak apa-apa, karena dia belum memasuki kewajiban dia. Kita mencontohkan dia bukan buat saat ini, tapi buat kedepannya. Buat masa depannya Pak Ustadz. Seperti itu. Ya, sebenarnya masih banyak nih Pak Ustadz pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Tapi mengingat keterbatasan waktu nih Pak Ustadz, terima kasih penjelasannya Pak Ustadz ya. Sama-sama. Semoga materi atau ilmu yang disampaikan oleh Pak Ustadz Saman ini membawa keberkahan bagi kita semua, membawa Amin. manfaat bagi sahabat Alasana TV yang menontonnya. Amin. Terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri pembicaraan hari ini, selamat bergabung di program baru kami, di program baru Albibina Alasana Bincang-Bincang Bermakna yang hadir di tayangan selama bulan Ramadan ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albibina Alasana Bincang-Bincang Bermakna. Bermakna.